Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman semua, kita lanjut belajar kitab Matan Jurumiyah karangan Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sonhaji, atau beliau sering digelar dengan Ibnu Ajurum. Kita lanjut di pembahasan i'rab khofat dan i'rab jazam. Di video kemarin kita membahas tentang i'rab tanda i'rab nasab. Video sebelumnya lagi tanda i'rab rofa. Sekarang kita bahas dua tanda sekaligus, yaitu i'rab khofat dan i'rab jazam. Bismillah, kita mulai. Walil khafdi, dan bagi khofat, salasu alamatin, tiga tanda. Sebelumnya ini cetakannya agak keliru. Sebenarnya kalimat yang di atas ini di bawah. Walil khafdi, dan bagi i'rab khofat, salasu alamatin, tiga tanda. Al kasratu kasrah, wal ya'u dan ya, wal fathatu dan fathah. Beliau mengatakan, Syekh Ajurum mengatakan di sini di kitab beliau, i'rab khofat dibagi tiga. I'rab khofat ada tiga tanda. Yang pertama kasroh, berarti tanda i'rab khofat kasroh, dan ya, tanda i'rab khofat ya. Kemudian ada fathah, tanda i'rab khofat fathah. Sekarang kita mau bahas satu persatu. Tiga tanda i'rab khofat ini ada pada kalimat apa saja. Beliau mengatakan, fa'ammal kasratu, maka adapun kasrah, fatakunu alamatan, maka adanya menjadi tanda lil khofdi bagi khofat, fi salasati mawadi'a, pada tiga tempat. Fil ismil mufradil munsorifi, pada isim mufrad yang munsharif, wa jam'i taksiril munsorifi, dan jamak taksir yang munsharif, wa fi jam'il muannasi, dan pada jamak muannas as-salimi yang salim. Kita artikan perkata terlebih dahulu. Wa kita artikan dan, li bagi al khofdi khofat atau tanda i'rab khofat, salasu tiga atau ada tiga, alamatin tanda, al kasratu kasroh, wa dan al ya'u ya, wa dan al fathatu fathah. Fa maka, amma adapun al kasratu kasroh, fa maka takunu adanya atau ada, alamatan menjadi tanda, li bagi al khofdi khofat, fi pada salasati tiga atau ada tiga, mawadi tempat, fi pada al ismi isim, al mufradi yang mufrad atau yang tunggal, al munsarifi yang munsarif atau yang menerima tanwin, atau bisa juga yang bertanwin. Singkatnya seperti itu, yang bertanwin. Jadi al ismil mufradil munsarifi satu paket, isim mufrad yang munsharif atau isim mufrad yang bertanwin. Wa dan al jam'i jama' at taksiri taksir, al munsarifi yang munsharif atau bertanwin sama. Jam'i taksiril munsarifi jama' taksir yang munsharif atau jama' taksir yang bertanwin. Wa dan fi pada jam'i jama' al muannasi muannas as-salim yang salim. Jam'il muannasis salimi, jamak muannas yang salim atau yang selamat. Jadi kata beliau, tanda i'rab khofat yang pertama adalah kasroh. Kemudian kasroh ini ada pada tiga tempat. Yang pertama isim mufrad yang munsharif, yang kedua pada jamak taksir yang munsharif, yang ketiga pada jamak muannas yang salim. Tiga kalimat ini dalam bahasa Arab, yaitu isim mufrad yang munsharif, jamak taksir yang munsharif, dan jam'il muannatsis salim, bisa kita i'rab khofat. Ketika kita mengi'rab khofat tiga kalimat ini, kalimatnya dalam bahasa Arab, maka kita harus menggunakan tanda i'rab khofat kasroh.
Makanya beliau mengatakan di sini fatakunu alamatan lil khafdi, maka adanya menjadi tanda bagi khafat. Maksudnya kasroh itu menjadi tanda bagi i'rab khafat pada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad yang munsharif, yang kedua pada jamak taksir yang munsharif, dan yang ketiga pada jamak muannas yang salim. Kemudian perlu kita juga garis bawahi supaya tidak kita lupa bahwa dalam kalimat bahasa Arab atau dalam istilah ilmu nahwu ada kalimat namanya isim mufrad yang munsharif, ada juga jamak taksir yang munsharif dan jam'il muannatsis salim. Kemudian kita lanjut tanda i'rab khafat yang kedua yaitu huruf ya. Huruf ya bisa juga menjadi tanda i'rab khafat, tapi kita lihat pada kalimat apa huruf ya ini menjadi tanda i'rab khafat. Beliau mengatakan wa ammal ya'u, dan adapun ya fatakunu alamatan lil khafdi, maka adanya menjadi tanda bagi khafat fi salasati mawadi'a pada 3 tempat. Fil ismil mufradil fil asma'il khamsati pada isim-isim yang 5, wa fit tasniyati dan pada isim tasniyah, wal jam'i dan jama'. Wa dan amma kita artikan adapun al ya'u ya fa maka takunu adanya atau ada alamatan menjadi tanda li bagi al khafdi khafat fi pada salasati 3 atau ada 3 mawadi'a tempat fi pada al asma'i isim-isim al khamsati yang 5, al asma'il khamsati isim-isim yang 5 atau asmaul khamsah. Wadan fi pada at-tasniyati isim tasniyah wadan al jam'i jamak muzakkar salim. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a. Dalam kalimat bahasa Arab ada 3 tempat. Yang pertama isim yang 5 asmaul khamsah, yang kedua isim tasniyah, yang ketiga jamak muzakkar salim. 3 tempat ini bisa juga kita i'rab khafat, atau 3 kalimat ini dalam bahasa Arab asmaul khamsah, isim tasniyah dan jamak muzakkar bisa kita i'rab khafat kalimatnya. Kemudian ketika kita mengi'rab khafat kalimat ini 3 kalimat ini, maka kita i'rab khafat menggunakan huruf ya. Maka itu maksud dari kata beliau fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a. Maka huruf ya menjadi tanda bagi i'rab khafat pada 3 tempat. Yang pertama asmaul khamsah, isim tasniyah dan jamak muzakkar yang salim. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga dari tanda i'rab khafat yaitu tanda i'rab khafat fathah. Beliau mengatakan fa ammal fathatu, dan adapun fathah fatakunu alamatan lil khafdi, maka adanya menjadi tanda bagi i'rab khafat fil ismil ladzi la yansarifu pada isim yang tidak munsharif. Wa dan amma adapun al fathatu fathah fa maka takunu adanya atau ada alamatan menjadi tanda li bagi al khafdi khafat fi pada al ismi isim alladzi yang la tidak yang sorifu kita artikan munsharif atau bertanwin. Jadi la yang sorif tidak munsharif atau tidak bertanwin. Kata beliau Syekh Ajurrum, tanda i'rab khafat yang ketiga yaitu fathah. Fathah ini fatakunu alamatan lil khafdi, fathah menjadi tanda bagi i'rab khafat pada 1 tempat nanti dalam kalimat bahasa Arab. Ada kalimat bahasa Arab nanti atau dalam istilah ilmu nahwu namanya isim alladzi la yansharif, isim yang tidak bertanwin atau isim yang tidak munsharif, atau bisa juga isim yang tidak menerima tanwin. Kalimat yang seperti ini isim la yansharif bisa kita khofatkan kalimatnya dalam bahasa Arab. Tetapi ketika kita mengkhofatkan kalimat ini dalam kalimat bahasa Arab, kita harus menggunakan tanda i'rab khafat fathah. Karena pada dasarnya khafat kasroh. Tetapi ketika i'rab khafat masuk kepada kalimat isim alladzi la yansharif, maka i'rab khafat harus menggunakan fathah. Kemudian kita lanjut ke i'rab jazam. Tanda i'rab yang keempat dari 4 tanda i'rab, yaitu jazam. Tanda i'rab dibagi 4, i'rofa, nasab, khafat dan jazam.
dhammah, fathah, kasroh, dan sukun atau mati. Sekarang kita lihat bagaimana ketentuan tentang i'rab jazam. Beliau mengatakan walil jazmi alamatani, dan bagi i'rab jazam ada dua tanda, as-sukunu sukun, wal hazfu dan membuang. Wa kita artikan dan li bagi al-jazmi jazam alamatani dua tanda, as-sukunu sukun, wa dan al-hazfu membuang atau menghilangkan. Jadi dari sini bisa kita paham, sangat mudah kita pahami karena cuman ada dua tanda, yang mana dua tanda ini yaitu sukun dan membuang huruf akhir, maksudnya membuang huruf akhir kalimat menjadi tanda i'rab jazam. Dua tanda i'rab jazam yaitu sukun dan membuang huruf akhir. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu yaitu sukun. Fa ammas sukunu, maka adapun sukun, fayakunu alamatan lil jazmi, maka adanya menjadi tanda bagi i'rab jazam fil fi'lil mudhari'is shahihil akhiri, pada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Fa maka amma adapun as-sukunu sukun, fa maka yakunu adanya alamatan, adanya atau ada alamatan menjadi tanda li bagi al-jazmi jazam fi pada al-fi'li fi'il al-mudhari yang mudhari atau yang mudhari, al-fi'lil mudhari fi'il yang mudhari atau fi'il yang mudhari, as-sahihi yang sahih, yang sehat, yang sahih atau yang sehat, al-akhiri akhir. Al-fi'lil mudhari'i as-sahihil akhiri, fi'il mudhari' yang sahih akhir atau fi'il mudhari' yang sehat akhir. Sukun menjadi tanda bagi i'rab jazam pada satu kalimat. Dalam kalimat bahasa Arab atau istilah ilmu nahwu nanti ada namanya fi'il mudhari' yang sahih akhir, yang mana fi'il mudhari' yang seperti ini yaitu fi'il mudhari' yang sahih akhir atau yang sehat akhir, akhirnya tidak ada berupa huruf illat dan lain sebagainya, bisa kita i'rab jazam atau i'rab sukun. Dan ketika kita menjazamkan kalimat fi'il mudhari' seperti ini, maka kita menggunakan harokat sukun, bukan al-hazfu, bukan membuang huruf akhir. Maka inilah maksud kata beliau, sukun menjadi tanda bagi i'rab jazam, as-sukunu fayakunu alamatan lil jazmi. Sukun menjadi tanda i'rab jazam pada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Kemudian yang kedua yaitu al-hazfu, membuang. Wa ammal hazfu, dan adapun membuang, fayakunu alamatan lil jazmi, maka adanya menjadi tanda bagi i'rab jazam fil fi'lil mudhari'i, pada fi'il yang mudhari' al-mu'tallil akhir, yang mu'tal akhir. Wa fil af'alil khamsati, dan fi'il yang 5 allati raf'uha bi sabatin nun, yang tanda rafa'nya dengan tetap nun. Wa kita artikan dan, amma adapun al-hazfu membuang atau menghilangkan, fa maka yakunu adanya atau ada alamatan menjadi tanda li bagi al-jazmi jazam fi pada al-fi'li fi'il al-mudhari yang mudhari atau yang mudhari, al-mu'talli yang mu'tal atau yang sakit atau yang cacat, lawan dari yang sehat di atas tadi, al-akhiri akhir, al-mu'tallil akhiri, fi'il mudhari yang mu'tal akhir atau yang sakit, yang cacat akhir. Wadan fi pada al-af'ali fi'il al-khamsati yang 5, al-af'alil khamsati fi'il yang 5 atau af'alul khamsah allati yang raf'u tanda rafa' haknya, raf'uha tanda rafa'nya bi dengan sabati tetap, an-nuni nun, sabatin nun dengan tetap nun. Sabati bisa juga kita artikan sebut artinya tetap. Jadi kata beliau, tanda i'rab yang kedua yaitu al-hazfu, membuang. Tanda i'rab jazam yang kedua yaitu al-hazfu, membuang atau menghilangkan huruf akhir. Jadi al-hazfu ini atau membuang huruf akhir menjadi tanda bagi i'rab jazam pada
pada dua tempat nanti. Yang pertama pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Jadi bisa kita pahami bahwa dalam kalimat-kalimat bahasa Arab atau dalam istilah ilmu nahwu nanti ada namanya kalimat fi'il mudhari' yang mu'tal akhir atau yang cacat akhir, yang mana fi'il mudhari' yang seperti ini bisa kita i'rab jazam, dan ketika kita mengi'rab jazam kalimat ini maka kita menggunakan al-hazfu, membuang huruf akhirnya. Adapun contohnya kita tidak sebutkan karena beliau tidak menyebutkan contohnya di sini. Jadi kita hanya bisa memahami sebatas seperti itu. Yang kedua ada namanya dalam kalimat bahasa Arab atau dalam istilah ilmu nahwu nanti af'alul khamsah atau fi'il-fi'il yang 5, sebagaimana yang sudah kita ketahui di bab-bab sebelumnya atau video yang sebelumnya. Af'alul khamsah yaitu ada 5 kalimat, yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina, atau yang serupa dengan kalimat itu dalam kalimat bahasa Arab, maka namanya af'alul khamsah. Dan setiap af'alul khamsah nanti tanda rafa'nya dengan menggunakan tetapnya nun. Dan ketika kita mengi'rab jazam kalimat af'alul khamsah ini dalam bahasa Arab, maka kita harus menggunakan tanda i'rab jazam yang kedua yaitu al-hazfu, membuang. Jadi huruf nunnya yaf'alani, nunnya kita buang atau kita hilangkan ketika berharokat jazam atau sukun. Jadi itulah pembahasan tentang i'rab khafat dan i'rab jazam. Kesimpulannya, i'rab khafat ada 3 tanda, kasroh, ya dan fathah. Kemudian 3 tanda itu ada pada kalimat-kalimat yang berbeda-beda. Dan yang kedua, i'rab jazam memiliki 2 tanda. Yang pertama sukun dan al-hazfu, membuang. Sukun dan al-hazfu menjadi tanda i'rab jazam pada kalimat-kalimat yang berbeda-beda pula. Mungkin sampai di sini yang bisa kita pelajari hari untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.